sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu ada di dalam dada seorang mukmin. La yutimmul iman, tidak sempurna iman itu illa bitamamil faraidi was sunani. Bahwa iman itu tidak akan sempurna kalau kita tidak melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wala yufsidul iman, dan tidak rusak itu iman illa bijuhudil faraidi was sunani. Iman akan rusak itu dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang fardu maupun yang sunnah. Faman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba 'alaiha. Maka siapa yang mengurangi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya bighairi juhudin, tanpa dia langgar, dia mengurangi tapi tanpa dia langgar, uqiba 'alaiha, maka dia akan disiksa oleh Allah. Wa man atammal faraid, dan siapa yang menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya, wajabat lahu al-jannah, maka dia berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, di dalam hadis yang lain Nabi ingatkan kita juga, al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman itu dia tidak bertambah dan dia tidak berkurang. Walakin lahu haddun, ay ta'rifun, tetapi ada batasan, ada patokan, yaitu bidzikri ifradi furu'il iman, dengan menyebut beberapa bagian daripada iman itu. Jadi tidak semata iman itu bertambah, tidak semata iman itu berkurang, tapi apabila batasan-batasannya itu dilewati, batasan-batasan itu dilanggar, maka disitulah dikatakan iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Walakin lahu haddun, akan tetapi pada iman itu ada batasan, ay ta'rifun bidzikri ifradi furu'il iman, atau patokan dengan menyebut beberapa bagian daripada iman. Fa in naqasa fa fi haddihi, seandainya berkurang, itu kurang dalam batasannya. Batasannya, bukan imannya yang berkurang, tapi batasan-batasannya yang berkurang. Wasluhu, adapun asalnya daripada iman itu adalah syahadatun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun batasan iman itu adalah syahadat. Ini asal daripada iman. Bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, dengan dia mengucapkan syahadatin. Wa iqamus shalah, ciri daripada iman juga dia melaksanakan daripada salatnya. Wa ita'iz zakah, dia keluarkan zakatnya. Wa shaumu Ramadan wal hijju, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji. Wa ghuslul jinabah, juga dia membasuh
jinabah, mandi jinabat. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuh. Maka siapa yang menambah di dalam batasan ini, zadat hasanatuh, yaitu bertambah daripada kebaikannya. Jadi kebaikannya yang bertambah bila dia melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Imannya tetap. Tapi kalau dia laksanakan perintah-perintah Allah, maka imannya itu semakin kuat. Wa man naqasa fihi, siapa yang mengurangi daripada apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya, fa fihi, maka dia telah mengurangi pula daripada kebaikan-kebaikannya. Akan berkurang imannya. Sehingga kalau kita dengarkan apa yang disampaikan juga oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau katakan, annal iman, sesungguhnya iman itu qaulun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, wa ma'rifatun bil janan. Ketika kita berbicara tentang bertambah dan berkurangnya iman, itu iman dia akan bertambah bitta'ah. Dia akan bertambah dengan ketaatan kita. Semakin kita taat, kita laksanakan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, itu akan memperkuat posisi daripada keimanan kita sendiri. Dan iman itu akan berkurang, wayan kusubil isyan. Dia akan berkurang dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Imannya tetap, tapi derajat, kualitas daripada iman itu dia akan berkurang. Dengan apa? Melakukan maksiat. Baik maksiat kepada Allah, maupun berbuat dosa kepada sesama manusia. Dan iman itu juga akan kuat bila ilm, dengan ilmu, bahwa seseorang melakukan segala sesuatu karena keyakinan kepada Allah itu dengan landasan ilmu. Tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu dengan baik kalau dia tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu, kewajiban bagi orang-orang beriman untuk selalu menuntut ilmu. Kenapa? Karena iman pun dia akan menjadi lemah bil jahal, yaitu dengan kebodohan. Kalau orang tidak memahami, orang tidak mengerti apapun, tidak paham ilmunya, tidak tahu ilmunya, bagaimana dia bisa melakukan amalan itu dengan baik? Dia bisa laksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Makanya di dalam hadis Abu Hurairah yang lain juga, ketika berbicara tentang iman, yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, beliau katakan ziyadatul iman, adapun bertambahnya iman, itu adalah setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut dengan iman. Dalam hadis yang lain, saudara sekalian, para jamaah yang mulia, Nabi katakan al-iman nisfani, iman itu ada dua bagian, ada dua macam. Fanisfu fis sabri wa nisfu fis sukri. Sebagian itu ada di dalam kesabaran, sebagian ada di dalam syukur. Jadi sabar, syukur. Orang beriman tidak akan pernah lepas dari dua hal ini, sabar dan syukur. Sabar ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka begitu indahnya bagi seorang muslim ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dan ketika dia mendapatkan musibah, sabarlah yang menjadi benteng dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-imanu qaidul fatki la yabtiku mu'min. Orang beriman itu mencegah dirinya dari membunuh. Orang beriman tidak mungkin dia akan melakukan pembunuhan kepada saudaranya sesama mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi katakan, ketika Allah menciptakan iman, wa habbahu wa madahahu bis-samahah wal haya. Ketika Allah ciptakan iman, maka Allah hiasi iman itu dengan pujian, bis-samahah wal haya. Jadi Allah hiasi dan Allah puji dengan apa? Bis-samahah wal haya, dengan murah hati dan rasa malu. Murah hati dan rasa malu adalah hiasan daripada iman. Wa khalaqallahu al-kufra, dan sebaliknya, lawan daripada iman adalah kekufuran. Ketika Allah ciptakan kekufuran, wa zammahu bil bukhli wal jafa, maka Allah celah kekufuran itu. Kenapa? Bil bukhli wal jafa, karena dia ada di dalamnya itu al-bakhil, pelit, wal jafa, dan keras hati. Lihat perbedaannya. Ketika Allah ciptakan iman, Allah hiasi dan Allah puji dengan murah hati dan rasa malu. Dan ketika Allah ciptakan kekufuran, maka Allah hina, Allah celah bil bukhli wal jafa, karena kekufuran itu pasti berada di dalam dirinya kebakhilan, dan pasti di dalam dirinya al-jafa, keras hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Kata Nabi, ketika Allah memasukkan ahlul jannah, ahli surga ke dalam surga, dan ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah perintahkan kepada para malaikat bi ay yakhruja minan nar, untuk mengeluarkan dari neraka jahanam man kana fi qalbihi, yaitu mereka yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman, yaitu sedikit sebesar biji dzarrah daripada iman. Artinya apa? Orang beriman itu dipastikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman dipastikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dia melakukan pelanggaran, dia melakukan kesalahan, dia melakukan maksiat dan dosa dan lain sebagainya, yaitu dia tetap dibersihkan, disucikan di dalam neraka. Tapi satu saat sampai waktunya, ketika dia sudah bersih, Allah akan perintahkan malaikat untuk memindahkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawit. Itu keimanan masih ada di dalam dirinya. Dia pernah mengucapkan syahadat dengan keyakinannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang terakhir, hadirin sekalian,
Yang terakhir, akhirnya kita sebagai seorang mukmin, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang-orang mukmin saja yang dia siap untuk menerima perintah Allah dan dia siap untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan banyak perintahnya, itu selalu yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang beriman. Karena Allah tahu orang-orang beriman di dalam dirinya mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami akan laksanakan perintahmu ya Allah dan kami akan taat. Kami akan kerjakan. Orang beriman tidak pernah mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah, tapi kami tidak laksanakan. Kami maksiat karenanya. Orang beriman apapun yang diperintahkan Allah, dia laksanakan dengan segala kesenangan, dengan sepenuh hati. Tidak ada penolakan di dalam dirinya. Begitulah orang beriman, apapun yang dia lakukan secara totalitas, dia berikan, dia laksanakan karena Allah semata. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allami dzul jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.